Oke, semangat pagi untuk para pejuang CPNS 2024. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan bahas tentang soal TWK, yaitu yang pembahasannya tentang nasionalisme. Nasionalisme. Nah, ini kebetulan saya akan bahas tentang soal yang SKD CPNS itu yang 2023. Sehingga nanti sebagai referensi buat teman-teman yang tes di 2024-nya. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama pada soal nasionalisme adalah salah satu contoh nilai persatuan Indonesia adalah bahwa semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Bukti bahwa nilai tersebut digali budaya bangsa Indonesia adalah baiklah, untuk soal yang pertama ini, nah kita cek ke pilihannya. Yang pertama yang A itu adalah perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. Kemudian yang B itu sikap patriotisme dan nasionalisme sudah tumbuh sejak penjajahan. Kemudian yang C, semangat rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kerelaan bergabung menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. Kemudian yang E itu adalah kuatnya rasa persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke, untuk soal yang nomor 1 itu adalah kalau kita perhatikan semua opsi, bahwa semua opsi itu untuk opsi yang B ialah bersifat secara umum. Jadi untuk opsi yang B yang di sini adalah bersifat secara umum. Yang artinya yaitu penjelasan untuk opsi A, kemudian C, D, dan E itu adalah termasuk bagian dari penjelasan opsi yang B. Oke. Selanjutnya, nah kita cross check juga. Nah, kenapa seperti itu? Karena bukti nilai budaya persatuan bagian dari nasionalisme yang tumbuh pada fase nasionalisme itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah ya lahirnya Sumpah Pemuda yang bertujuan bersatu dan rela berkorban untuk bangsa dan negara melawan penjajahan Belanda. Sehingga untuk yang soal yang nomor 1 itu adalah yang pas yang B. Kenapa? Karena sudah yang B ini merupakan sudah secara umumnya. Kalau yang opsi A, C, dan D, dan E itu merupakan bagian dari yang B atau penjelasan dari opsi yang B itu sendiri. Nah, itu untuk soal yang pertama. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua. Ini masih soal yang SKD CPNS 2023. Mungkin nanti soalnya serupa meskipun tidak mirip. Nah, bisa jadi referensi untuk teman-teman yang berjuang untuk CPNS 2024. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2 ini adalah peristiwa pada 28 Oktober 1928 merupakan tongkat penting dalam sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Para pemuda dari berbagai suku dan daerah berkumpul untuk mengikrarkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bercermin dari peristiwa sejarah tersebut yang tidak termasuk ke dalam nilai nasionalisme yang dapat digali dan diamalkan oleh generasi penerus bangsa adalah, oke, sebelum kita bahas yang soal yang nomor 2, jadi Sumpah Pemuda, nilai Sumpah Pemuda yang dapat diamalkan bagi
generasi penerus bangsa, yaitu yang pertama itu adalah persatuan. Jadi yang pertama itu adalah persatuan. Oke, yang pertama adalah persatuan, yang kedua itu adalah keberanian, berani. Kemudian yang ketiga itu adalah rela berkorban. Oke, jadi persatuan, kemudian berani, rela berkorban, kemudian yang keempat itu adalah kepedulian, peduli, kemudian kebersamaan serta solidaritas. Kebersamaan dan solidaritas. Nah, ini untuk yang nilai Sumpah Pemuda yang dapat diamalkan bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Kemudian, yang tidak termasuk, jadi yang tidak termasuk kita lihat ke opsi-opsinya. A, kepedulian generasi pemuda terhadap nasib bangsa. Oke, kemudian kepedulian, itu tadi ada kepedulian. Kemudian yang B itu adalah keberanian melawan nasionalisme. Tadi keberani, ini termasuk nomor 2, itu juga sudah ada. Kemudian yang C, mengorbankan semangat kesukaan dan kedaerahan dalam berjuang. Berarti mengorbankan, kata kuncinya mengorbankan, kemudian berani, sama peduli. Kemudian yang D, menjunjung eksistensi generasi muda Indonesia saat itu kepada pihak kolonial. Berarti tidak tercantum yang dari 6 ini tadi. Kemudian yang E, semangat kebersamaan untuk berjuang. Tadi yang ini adalah kebersamaan. Hingga jawabannya itu adalah yang D untuk soal yang nomor 2. Jadi yang tidak termasuk nilai-nilai Sumpah Pemuda ialah yang jawaban yang D. Karena jawaban ini hanya memperjelas bahwa keberadaan pemuda memiliki peran akan lahirnya Sumpah Pemuda. Itu kenapa jawabannya yang D. Itu untuk penjelasan soal yang nomor 2. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 itu adalah sebagai negara yang memiliki karakteristik multikultural, Indonesia rentan terhadap isu-isu eksklusivisme, intoleransi beragama, kemudian serta diskriminasi ras atau etnis. Perbedaan makin tajam sehingga rentan menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Apa peran nasionalisme yang paling tepat untuk menghadapinya? Untuk soal yang nomor 3, kita cek di opsinya, menghadiri berbagai forum lintas agama dan etnis dalam masyarakat. Kemudian yang B, mengenal berbagai ragam budaya dalam masyarakat. Yang C, menerapkan nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari. Aktif melakukan kegiatan sosial agar memiliki jiwa sosial. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik. Untuk jawaban yang nomor 3 itu adalah yang C. Kenapa yang C? Karena untuk pilihan yang C ialah yang merangkum dari opsi-opsi A, B, D, dan E. Artinya, segala bentuk kegiatan yang dijelaskan dalam opsi A, B, D, dan E itu adalah bagian dari mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Apa hubungannya? Hubungannya Pancasila dengan nasionalisme adalah upaya menjaga persatuan dalam keberagaman.
keberagaman. Nah, itu untuk yang nomor 3. Maka jawabannya nomor 3 itu adalah yang C. Itu untuk penjelasannya kenapa opsinya itu adalah yang C. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, soal yang nomor 4. UUD NRI 1945 22E ayat 1 menyebutkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dari pernyataan pasal tersebut, perilaku yang mencerminkan sikap nasionalisme adalah, oke, kita cross-check satu-satu untuk yang pilihan opsi A, B, dan C. Budi menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena kewajiban sebagai warga Indonesia, sebagai warga negara. Jadi Budi menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena kewajiban sebagai warga negara. Nah, untuk opsi yang A ini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena hak memilih bukan saja kontes pilkada. Jadi yang di sini adalah pilkada. Kalimatnya typo. Budi menggunakan hak pilihnya dalam pilkada karena kewajiban sebagai warga negara. Nah, ini yang opsi A kurang tepat. Karena apa? Karena hak memilih bukan saja kontes pilkada dan memilih bukan kewajiban tapi hak warga negara. Jadi, memilih itu bukan kewajiban, tetapi hak warga negara. Nah, itu yang tercantum dalam undang-undang. Jadi, menggunakan hak pilih dalam pemilu bagian dari sikap nasionalisme dalam mewujudkan kepentingan nasional sesuai pengantar dari nasionalisme itu sendiri. Kemudian yang B, Arman menggunakan hak dalam pemilu pilkada karena ada keluarganya yang mencalonkan diri. Nah, ini kurang tepat juga karena tujuannya keluarga yang mencalonkan. Kalau misalkan keluarganya tidak mencalonkan berarti tidak memilih dong. Nah, tidak. Jadi hak pilih harus berdasarkan kesadaran, bukan karena adanya keluarga yang mencalonkan diri. Nah, kemudian opsi yang C itu adalah Dadang memaksa keluarga dan tetangganya agar memilih pasangan tertentu dalam pemilu pilkada. Nah, itu juga kurang pas, sudah jelas ya tidak ada paksaan untuk memilih menggunakan hak pilihnya. Karena tidak diperbolehkan adanya pemaksaan untuk memilih calon harus bersifat bebas. Kemudian yang D, Tuti menggunakan hak pilihnya dalam pemilu karena mendapat tugas dari sekolah. Nah, ini juga tidak sesuai dengan nasionalisme. Kurang tepat. Kemudian yang E itu adalah Marlena menggunakan hak pilih atas dasar hati nurani dan program kerja partai politik. Nah, ini dari semua opsi yang paling pas. Kenapa paling pas? Karena memilih berdasarkan hati nurani, nah itu merupakan sikap kesadaran untuk memilih calon pemimpin. Nah, yang tepat dan bagaimana dari pengalaman pasal itu sendiri yaitu 22E ayat 1 serta memilih dengan melihat visi dan misi atau program partai politik sebagai pengusun pemimpinnya. Jadi kenapa ada program kerja partai politik? Karena kita harus melihat visi-visinya ke depan itu apa. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk yang nomor 4 itu adalah yang E. Kemudian ini masih berlanjut di soal SKD CPNS 2023. Nah, nomor 5. Nomor 5 Undang-Undang UUD NRI 1945 pasal 28J ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari bunyi pasal tersebut, perilaku yang mencerminkan sikap kesadaran nasionalisme adalah. Oke, untuk pembahasan yang nomor 5 itu adalah menyadari bahwa di dalam hak orang lain ada kewajiban kita yang harus ditunaikan. Artinya, setiap orang itu memiliki hak asasi. Nah, mari kita cross-check ke opsinya. Yang pertama itu adalah yang A, menuntut hak terlebih dahulu agar dapat melaksanakan kewajiban secara baik. Kurang pas, melaksanakan kewajiban dengan harapan akan mendapatkan hak yang sesuai. Kurang sesuai. Menyadari bahwa di dalam hak orang ada kewajiban kita yang harus dilaksanakan. Nah, ini opsinya yang pas untuk yang nomor 5. Kalau yang D, menyadari bahwa setiap orang mempunyai kemampuan memaksakan hak. Memaksa tidak diperbolehkan. Menghafal tentang rumusan hak asasi manusia untuk menambahkan pengetahuan. Nah, bukan hanya untuk di pengetahuan saja, cuma langsung diaplikasikan. Jadinya, kewajiban kita yang harus dilaksanakan adalah menghormati hak-hak asasi orang lain. Sikap ini merupakan kesadaran nasionalisme itu sendiri karena berupaya menjaga nilai-nilai Pancasila dan menjunjung Undang-Undang 1945 yang sebagai identitas nasional dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, itu untuk yang nomor 5. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 6. Masih ini soalnya CPNS 2023 SKD. Kita langsung ke soal. Perbedaan pandangan antar golongan agama Islam dan nasionalis dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara di sidang BPUPKI menunjukkan bahwa perbedaan pandangan merupakan hal biasa dan wajar terjadi dalam memutuskan sesuatu. Proses yang terjadi pada masa perumusan dan penetapan Undang-Undang 1945 di sidang BPUPKI menunjukkan bahwa opsi yang pertama, golongan Islam adalah golongan mayoritas yang pendapatnya harus diakomodasi. Yang B, merumuskan dasar negara bukan hal yang mudah dalam mendirikan sebuah negara berdaulat. Perbedaan pandangan seringkali memunculkan pertentangan dan rentan konflik nasional. Sidang BPUPKI mengkomodasi perbedaan kepentingan dan pandangan anggota sidang. Yang E, Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama antara dua golongan yang berbeda pandangan. Nah, untuk soal yang nomor 6 itu yang paling pas itu adalah jawabannya yang E. Kenapa yang E? Karena perumusan dan penetapan Undang-Undang 1945 itu merupakan hasil perubahan Piagam Jakarta. Nah, proses perumusan undang-undang itu sendiri dilalui dengan membentuk panitia kecil perancang undang-undang yang bertugas untuk merumuskan undang-undang. Jadi UUD itu sendiri. Nah, terdapat beberapa perbedaan tentang perumusan UUD yang disebabkan karena terdapat pro dan kontra, jadi antara setuju dan tidak, tentang dasar negara, yaitu Piagam Jakarta. Untuk mencapai kesepakatan Piagam Jakarta, sila pertama dihapus dan UUD ditetapkan sebagai konstitusi negara hasil perubahan Piagam dari Jakarta itu sendiri. Jadi, untuk soal yang nomor 6 itu adalah Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama antara dua golongan yang berbeda pandangan. Memang terjadi konflik pro dan kontra pada saat itu. Nah, itu jawabannya untuk yang nomor 6 itu adalah yang E.
Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 7. Nah, soal yang nomor 7, penggunaan berita bohong di masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 telah membelah kesatuan bangsa yang memiliki keragaman latar belakang. Sebagai seorang warga negara Indonesia yang memiliki literasi teknologi dan informasi tinggi, upaya yang tepat untuk menghentikan berita bohong tersebut adalah, nah, untuk opsinya, nah, untuk menghentikan berita bohong tersebut upayanya apa? Nah, kan seperti itu. Nah, kebetulan untuk soal nomor 7 ini didapat soal 2021 untuk CPNS, tapi juga sebagai literasi untuk kita 2024 mungkin temanya masih tetap, konsepnya tetapi atau sama persis atau berbeda sedikit. Nah, sebagai pandangan kita untuk tesnya. Nah, untuk warga negara yang memiliki kemampuan literasi teknologi atau kemampuan informasi teknologi, kemudian upayanya konkret untuk menghentikan berita hoax yaitu yang paling pas. Nah, mari kita cek, membuat konten informasi tandingan, membiarkan berita bohong tersimpan dalam telepon pintar, mempermalukan penyebaran berita bohong di depan masyarakat, menghentikan penyebaran berita bohong melalui dari diri sendiri, mengkritisi pemerintah agar memperketat penggunaan media sosial. Nah, untuk jawaban yang nomor 7, nah untuk opsinya, untuk opsi yang pilihan A sampai dengan E yaitu informasi. Nah, warga negara yang memiliki kemampuan teknologi dan informasi yang tinggi, upaya konkret untuk menghentikan berita hoax. Ya, untuk berita hoaxnya itu opsi mana yang paling pas? Nah, yang paling pas itu adalah opsi yang A. Kenapa bisa opsi yang A? Mari kita cross check. Nah, keterangannya. Untuk upaya lengkap, nah karena memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat konten-konten positif sebagai edukasi, ya sebagai tandingannya lah istilahnya pada masyarakat luas untuk memfilter penyebaran beritanya itu sendiri. Kemudian, nah konteks soal yang diminta ya tindakan, nah sedangkan membiarkan berita tersimpan tidak memiliki pengaruh pada masyarakat yang lain. Nah ini untuk yang B. Kemudian kenapa yang C tidak? Nah, pelaku penyebar berita hoax tidak semua dapat ditentukan nama pelakunya. Nah, ini kita tidak bisa. Jadi untuk yang C. Nah, makanya dari itu tidak bisa dipermalukan secara langsung. Untuk yang C, opsi yang C. Kalau opsi yang D, menghentikan penyebaran berita mulai dari diri sendiri belum dapat menghentikan berita hoax. Jadi kalau misalkan dari diri sendiri belum bisa kita menentukan berita hoax yang sudah tersebar karena masyarakat masih dapat memperoleh berita yang bersumber yang menyebarkan. Nah, itu kenapa yang D tidak. Kemudian yang E, nah untuk soalnya, nah untuk kenapa yang E ini tidak, karena untuk soalnya yang diinginkan adalah peran seorang warga negara, bukan pemerintah. Jadi mengkritisi pemerintah agar memperketat penggunaan media sosial. Nah, dalam soalnya itu tidak bertujuan ke sana. Nah, itu untuk yang nomor 7. Atau gimana usaha kita yang dapat dilakukan dalam memerangi berita hoax itu sendiri. Nah, misalkan untuk jangka yang lebih pendek yaitu ya penegakan hukum, menerapkan undang-undang IT, KUHP, atau melibatkan penyelenggaraan plafon, nah penyelenggaraan media sosial, kemudian edukasi ke masyarakat. Nah, untuk jangka panjangnya bagaimana? Yaitu mendorong kemampuan literasi pada masyarakat. Nah, itu untuk soal yang nomor 7. Jadi yang betul itu adalah yang A. Kita lanjut ke soal yang nomor 8.
Untuk soal yang nomor 8 ini masih soal CPNS 2021. Salah satu pergerakan untuk mencapai kemerdekaan diwarnai oleh lahirnya Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Sam'an Hudi di Solo pada 1911. Gerakan ini berusaha membangun kekuatan serta persatuan bangsa melalui penguatan dalam bidang dalam bidang apa untuk lahirnya Sarekat Dagang Islam. Untuk yang nomor 8, Sarekat Dagang Islam itu dipelopori oleh Yang sama Hudi dilatar belakangi oleh penguasa perdagangan oleh pedagang non-lokal yaitu Tionghoa yang berakibat ekonomi masyarakat bumi putra kalah bersaing dengan pedagang Tionghoa. Nah, atas dasar tersebut, Yang itu Saman Hudi ini menghimbau pedagang balik di Solo, pedagang batik di Solo maksudnya. Nah, untuk membentuk organisasi perdagangan untuk mendorong kekuatan perlawanan terhadap pedagang Tionghoa. Nah, atas dasar itulah, kita dapat menyimpulkan untuk opsi-opsinya A, B, C, dan D ini. Apa itu? Yang pertama, opsi yang pertama, ekonomi melalui perlindungan penguasa lokal agar mampu bersaing dengan penguasa non-lokal. B, kebudayaan melalui pengembangan kesenian daerah agar mampu mengharumkan nama baik Indonesia. Pendidikan melalui pengajaran serta menjadi pemantik persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Keagamaan yang memobilisasi gerakan rakyat dengan dasar keyakinan pada nilai-nilai ketuhanan. Kemudian yang E, politik melalui pengembangan kebijakan yang berpihak masyarakat lokal dibanding masyarakat non-lokal. Itu didasarkan pada gerakan ini berusaha membangun kekuatan serta persatuan bangsa melalui penguatan dalam bidang apa? Yang jelas itu adalah bidang ekonomi. Sehingga jawabannya itu adalah yang A. Sudah jelas sebenarnya dari soal yang ini perdagangan gerakan dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samahuddin, yaitu ekonomi melalui perlindungan penguasa lokal. Itu untuk yang nomor 8. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9. Pemerintah memberikan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Namun pada pelaksanaannya, keluarga saudara yang tidak masuk dalam kriteria penerima bantuan malah mendapatkannya. Hal itu terjadi karena pihak penyalur di tingkat desa mendistribusinya secara merata. Tindakan yang harus dihindari dalam menyikapi hal tersebut. Ini bantuannya disebar merata. Jadi sebar merata itu meskipun ada yang tidak dapat jatah, tapi dibuat jatah. Maksudnya soalnya itu seperti itu. Pelaksanaan keluarga yang tidak masuk dalam kriteria penerima. Itu ya. Jadi yang awalnya tidak terdaftar dia dapat jatah, tapi dapat jatah, tetapi dia dibagi rata. Tindakan apa yang harus dihindari dalam menyikapi hal tersebut? Untuk poin pertama, jadi untuk soal nomor 9 ini adalah tindakan yang harus dihindari ketika menerima bantuan, yaitu yang tidak sesuai kriteria atau yang tidak terdaftar. Yang paling tepat itu yang mana? Mari kita cross check. Yang A, menerima bantuan sebagai sikap menghormati keputusan pemerintah desa. Mengembalikan bantuan karena tidak merasa berhak, memberikan bantuan tersebut langsung kepada yang lebih membutuhkan, kemudian mengkoordinasikan kepada pihak desa untuk distribusikan kembali kepada orang yang lebih membutuhkan, melaporkan penyaluran tidak tepat sasaran tersebut kepada pihak berwenang.
Untuk yang di sini itu ketika aturan yang tidak sesuai, nah untuk jawabannya kita carinya yang paling pas. Ini semuanya mirip-mirip. Nah, yang paling pas itu yang A. Kenapa? Karena yang diminta ini adalah tindakan yang harus dihindari dalam menyingkapi hal tersebut. Jadi tindakan yang harus dihindari dalam menyingkapi hal tersebut. Nah, karena menerima bantuan yang tidak sesuai kriteria artinya menerima sesuatu yang bukan menjadi haknya. Itu untuk yang nomor 9. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 10. Nah, untuk soal yang nomor 10, nah, mendengarkan musik adalah bagian dari HAM. Seorang anak muda memutar musik kesukaannya secara keras hingga mengganggu tetangga yang sedang istirahat. Pemuda tersebut telah mendapat teguran tetapi menolak dengan alasan HAM. Tindakan pemuda ini bertentangan dengan pelestarian nilai Pancasila karena yang pertama pemenuhan HAM tidak boleh mengganggu HAM orang lain, mengganggu selera musik orang lain yang berbeda. Hak asasi merupakan kebebasan individu yang mutlak, memilih musik merupakan bagian dari hak setiap orang. Kesimpulannya, nah untuk soal yang nomor 10 ini pelanggaran HAM dan tindakan pemuda ini yaitu melanggar HAM orang lain. Yaitu pemenuhan HAM tidak boleh mengganggu hak orang lain. Nah, meskipun dia punya HAM tetapi dia mengganggu haknya orang lain berarti itu tidak sesuai. Karena sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, nah saling menghormati yaitu menjamin dan menjunjung tinggi HAM orang lain sebagai bentuk mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan saling mencintai sesama manusia. Jadi untuk soal yang nomor 10 itu jawabannya adalah yang A yang paling sesuai, yang paling pas. Nah, itu teman-teman untuk penjelasan jawaban dari soal-soal CPNS asli 2023 sama 2021. Mungkin